warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu harap saat ini anak-anak sudah menyiapkan Al-Qur'annya, kemudian buku paket pendidikan agama Islam dan buku catatan atau buku tugas. Tapi sebelumnya, agar pertemuan kali ini mendapatkan rahmat dari Allah dan dimudahkan dalam mempelajari pendidikan agama Islam hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan yang pertama, ya, Ibu mengingatkan anak-anak tidak lupa untuk mengisi daftar hadir. Oke, jadi daftar hadir diisi kemudian dikirimkan ke Bu Siti. Yang kedua, tetap mengisi amal yauminya dan dikirim ke Ibu Siti setiap hari seperti apa yang kamu lakukan. Tidak boleh curang. Ya. Ibu pengen kejujuranmu masing-masing. Apa sebabnya? Yang namanya amal yaumi sekali lagi sebagai penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Dua itu jangan sampai dilupakan dan jangan sampai untuk tidak dikirimkan. Kemudian pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran hari ini, yaitu bab yang ketiga. Dulu kita pernah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab Allah yang diturunkan, tapi hanya 1 yang wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai umat Islam, yaitu mengamalkan kitab Al-Quran. Yang kedua, kemarin kita belajar bersama larangan meminum minuman keras, judi, dan pertengkaran. Anak-anak, dalam agama Islam, baik minuman keras, judi maupun pertengkaran itu sangat dilarang. Ya, maka kita berusaha, walaupun kita sudah belajar itu semuanya, tapi setelah itu kita tinggalkan jauh-jauh. Karena nanti dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Jadi, kalau agama itu melarang, mari bersama-sama kita untuk menjauhi atau meninggalkan. Itu harapan kita. Jadi agama itu setelah kita pelajari wajib diamalkan. Ya, kalau sudah dipelajari wajib diamalkan. Nah, kita belajar tentang larangan minuman keras, judi dan pertengkaran, sudah dipelajari, kita tinggalkan. Karena ini larangan. Ya, kalau perintah, mari bersama-sama kita laksanakan. Kalau itu larangan, mari bersama-sama kita tinggalkan. Karena agama itu tidak hanya diketahui, dipahami, baru kemudian diamalkan, atau kalau itu larangan harus ditinggalkan. Yang ketiga, pelajaran kita mulai hari ini adalah tentang sholat sunnah. Nah, setelah kita belajar tentang sholat sunnah ini nanti, Ibu harap anak-anak bisa untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dipraktekan, tulis dalam amal yaumi, kirimkan kepada Bu Siti. Oke, jadi mari bersama-sama kita belajar bab yang ketiga, yaitu tentang macam-macam sholat sunnah. Mari anak-anak, pada bab yang ketiga ini nanti Ibu harapkan anak-anak mencatat rangkumannya, kemudian mengerjakan halaman 76 sampai 78. Diingat-ingat 76 sampai 78 bagian A dan B. Ya. Tidak usah dikumpulkan anak-anak, cukup anak-anak nanti
memfoto kemudian dikirimkan di Google Classroom. Batas maksimalnya dikumpulkan tanggal 24 Agustus jam 23.59. Nah, mari kita anak-anak belajar bab 3 tentang sholat sunnah. Lebih dekat kepada Allah dengan sholat sunnah. Dengan model pembelajaran daring melalui WhatsApp, grup kelas, dan Google Sites, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian sholat sunnah, 2. Menjelaskan macam-macam sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah, 3. Mempraktekkan sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah sesuai ketentuan syariat. Yang keempat, menyebutkan dalil nakli tentang pelaksanaan sholat sunnah, dan yang kelima, menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah dengan benar. 1. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Di antaranya 1. Sholat sunnah rawatib, artinya sholat sunnah yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik dilakukan sebelum sholat fardu atau dilaksanakan sesudah sholat fardu. Sholat rawatib dibagi menjadi 2, yaitu sholat rawatib mu'akkad dan sholat rawatib ghairu mu'akkad. 1. Sholat rawatib mu'akkad atau sholat rawatib yang sangat dianjurkan, diantaranya 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, sholat rawatib ghairu mu'akkad. Sholat rawatib ghairu mu'akkad yaitu yang cukup dianjurkan, diantaranya 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Ditinjau dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu qobliyah atau dikerjakan sebelum sholat fardu. Kemudian yang kedua, ba'diyah, dikerjakan sesudah sholat fardu. Kemudian sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid yang kedua yaitu sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan kepada kaum muslimin ketika memasuki masjid dan dilakukan sebelum duduk di dalam masjid sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga adalah sholat istikharah, yaitu sholat yang dilakukan untuk memohon petunjuk atas beberapa pilihan. Sholat ini dilakukan sebanyak 2 rakaat dan lebih utama dikerjakan pada waktu malam hari. Selanjutnya, sholat sunnah berjamaah. Kalau tadi munfarid, sekarang sholat sunnah berjamaah. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah diantaranya sholat Idul Fitri, yaitu sholat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal pada pagi hari setelah matahari terbit sebanyak 2 rakaat. Dikerjakan seperti sholat biasa, hanya pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dilanjutkan takbir sebanyak 7 kali. Dan pada rakaat yang kedua setelah takbir intikal dilanjutkan takbir sebanyak 5 kali. Setelah salam dilanjutkan dengan khutbah. Selanjutnya sholat Idul Adha, yaitu sholat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah pada pagi hari setelah matahari terbit sebanyak 2 rakaat. Dikerjakan seperti sholat biasa, hanya pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dilanjutkan takbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat yang kedua setelah takbir intikal dilanjutkan takbir sebanyak 5 kali. Setelah salam dilanjutkan dengan khutbah, kemudian dilanjutkan dengan memotong hewan kurban. Idul Adha biasa disebut dengan hari nahr atau hari penyembelihan. Kemudian selanjutnya adalah sholat
khusuf atau gerhana bulan. Sholat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat ada 2 kali membaca surat Al-Fatihah. Jadi 2 rakaat sholat khusuf membaca 4 kali surat Al-Fatihah. Setelah selesai sholat dilanjutkan dengan khutbah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat kusuf atau gerhana matahari. Pelaksanaannya hampir sama dengan sholat khusuf atau gerhana bulan. Cuma pada saat sholat gerhana matahari dikerjakan pada saat matahari itu terjadi gerhana, berarti pada siang hari. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat istisqa, memohon hujan. Sholat yang dilaksanakan ketika terjadi kemarau panjang sebanyak 2 rakaat. Terdapat dalam surat An-Nur, surat yang ke-71 ayat 10 sampai 12. Anak-anak coba dibuka Qur'annya. Di situ disebutkan yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, diharapkan berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan banyak memohon ampun dari segala dosa, menghentikan perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Setelah melaksanakan sholat isya, dilanjutkan khutbah. Pada khutbah pertama dimulai dengan istighfar sebanyak 9 kali dan khutbah kedua dimulai dengan istighfar sebanyak 7 kali. Kemudian sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah atau munfarid. Yang pertama adalah sholat tarawih, sholat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad, dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Yang selanjutnya adalah sholat witir. Sholat witir dilaksanakan dengan rakaat ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Hukumnya sunnah muakkad, dapat dikerjakan setelah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Yang ketiga, sholat duha. Sholat sunnah yang dilaksanakan pada pagi hari, waktu matahari sudah naik sekitar 1 tombak sampai menjelang sholat duhur. Dilaksanakan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Tetapi di sini ada yang mengatakan paling banyak itu hanya 8 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud. Sholat sunnah yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 79 disebutkan di situ. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda. Yang artinya, pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Selanjutnya adalah sholat tasbih, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Hikmah melaksanakan sholat sunnah diantaranya: 1. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Yang ketiga, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mendatangkan keberkahan. Yang keenam, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Yang ketujuh, diberikan rezeki yang cukup. Yang kedelapan, menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ke-9, membiasakan diri berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, melatih kedisiplinan dalam keseharian. Anak-anak, 1 bab hari ini sudah kita selesaikan. Untuk itu, pada saat ini Ibu akan menyampaikan anak-anak di bab yang ketiga tentang sholat sunnah ini, anak-anak harus merangkum. Kemudian mengerjakan tugas, ya, mengerjakan tugas A dan B, kemudian tidak usah dikumpulkan ke sekolahan, langsung anak-anak mengirimkannya lewat Google Classroom. Ibu beri waktu paling banyak atau paling lambat pada tanggal 24 Agustus jam 23.59. Ya, paling lambat tanggal 24 Agustus pukul 23.59. Kemudian untuk minggu depan tanggal 29 Agustus Ibu akan mengadakan ulangan 2 bab, yaitu tentang yang kemarin bab 2, larangan berjudi, minum minuman keras dan pertengkaran, dan yang kedua tentang sholat sunnah. Untuk itu Ibu berharap anak-anak bisa mempersiapkan diri dari sekarang, jangan terlalu banyak bermain sehingga tugas-tugas tidak menumpuk. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, anak-anak bisa melaksanakan dengan baik. Kalau ada pertanyaan untuk materi ini, silahkan nanti anak-anak bertanya lewat WA group, ya. Kemudian mengerjakannya itu di mana? Di buku yang ada di rumah, buku catatanmu saja, karena buku tugas sebagian masih ada di sekolahan. Begitu ya anak-anak. Terima kasih.